Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintaria Doningsi dari MJ605. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran piutang untuk mata kuliah anggaran bisnis dengan dosen pengampu Ibu Vera Liliana SEMAK. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian piutang, pengertian anggaran piutang, manfaat, kebijakan piutang, sampai dengan contoh sederhana perhitungan anggaran piutang. Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan piutang. Piutang adalah uang yang belum dibayar oleh pembeli karena mereka membeli barang secara kredit atau berutang. Jadi sederhananya perusahaan sudah menjual barang kepada pelanggan, tetapi pelanggan belum membayar secara langsung. Sebagai contoh, misalnya sebuah toko menjual sepeda dengan harga 2 juta rupiah. Pembeli baru akan membayar pada bulan depan. Selama uang tersebut belum diterima oleh toko, maka uang 2 juta tersebut disebut sebagai piutang. Jadi, inti dari piutang adalah hak perusahaan untuk menerima uang dari pelanggan di kemudian hari. Selanjutnya adalah pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah rencana mengenai jumlah piutang yang dimiliki perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran ini membantu perusahaan memperkirakan beberapa hal. Yang pertama, berapa jumlah piutang yang akan muncul. Yang kedua, berapa jumlah piutang yang kemungkinan akan dibayar oleh pelanggan. Dan yang ketiga, berapa jumlah piutang yang masih belum dibayar. Jadi, anggaran piutang sebenarnya digunakan agar perusahaan dapat mengetahui dan memperkirakan uang yang akan masuk ke perusahaan dari pembayaran pelanggan. Lalu, mengapa perusahaan perlu membuat anggaran piutang? Dengan membuat anggaran piutang, perusahaan bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah piutang yang dimiliki. Lalu yang kedua, perusahaan dapat mengetahui kapan piutang harus ditagih. Ketiga, perusahaan dapat memperkirakan uang yang akan masuk dari pembayaran pelanggan. Hal ini penting karena perusahaan tidak hanya perlu mengetahui berapa banyak barang yang berhasil dijual, tetapi juga perlu mengetahui kapan uang dari penjualan tersebut benar-benar diterima. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur keuangannya dengan baik. Selanjutnya, perusahaan perlu memiliki kebijakan piutang. Menjual barang secara kredit memang dapat meningkatkan penjualan karena pelanggan tidak harus langsung membayar secara tunai. Namun, penjualan kredit juga memiliki risiko, yaitu pelanggan mungkin terlambat membayar atau bahkan tidak membayar. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat aturan mengenai piutang. Misalnya, perusahaan harus menentukan pelanggan mana yang boleh membeli secara kredit, mencatat semua transaksi kredit, melakukan penagihan kepada pelanggan, membuat laporan piutang, dan memperkirakan jumlah uang yang akan diterima. Dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko piutang yang bermasalah. Dalam memberikan kredit kepada pelanggan, perusahaan biasanya menentukan beberapa aturan. Pertama, yaitu berapa batas maksimal utang untuk pelanggan. Lalu yang kedua, berapa lama waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran. Lalu yang ketiga, siapa saja yang diperbolehkan membeli secara kredit. Dan yang keempat, perusahaan perlu memperkirakan berapa banyak piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Lalu yang terakhir, perusahaan juga perlu mempertimbangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelola piutang tersebut. Aturan-aturan ini diperlukan agar pemberian kredit tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menguntungkan bagi perusahaan. Setelah perusahaan memberikan kredit, perusahaan juga harus menilai apakah pengelolaan piutangnya sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat dilihat. Yang pertama, apakah piutang dapat dibayar dengan cepat oleh pelanggan? Kedua,
berapa banyak piutang yang tidak tertagih. Ketiga, berapa lama rata-rata pelanggan melakukan pembayaran. Dan yang keempat, berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengurus piutang. Dari beberapa hal tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah sistem pengelolaan piutangnya sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Anggaran piutang tidak dibuat begitu saja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah banyaknya penjualan. Semakin banyak penjualan kredit, biasanya semakin besar pula piutang yang dimiliki perusahaan. Kedua adalah kondisi persaingan usaha. Ketiga, yaitu posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Keempat adalah peraturan pembayaran yang diberikan kepada pelanggan. Yang kelima, yaitu cara perusahaan melakukan penagihan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu rencana penjualan secara kredit. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut sebelum menentukan anggaran piutangnya. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun anggaran piutang? Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, menghitung jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang kedua, memperkirakan piutang yang mungkin tidak tertagih. Yang ketiga, menentukan kapan pelanggan akan melakukan pembayaran. Yang keempat, jika ada, perusahaan juga perlu memperhitungkan bunga. Setelah semua informasi tersebut diketahui, langkah terakhir adalah menyusun semuanya dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat mengetahui perkiraan penerimaan kas dari piutang pada periode tersebut. Sekarang saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya, sebuah toko memiliki penjualan barang sebesar Rp100.000. Dari penjualan tersebut, 50% merupakan penjualan tunai, yaitu sebesar 50.000, sedangkan yang 50% merupakan penjualan kredit, yaitu sebesar Rp50.000. Kemudian, dari penjualan kredit sebesar Rp50.000 tersebut, pelanggan membayar dengan pola sebagai berikut. 70% dibayar pada bulan ini, yaitu Rp35.000. Kemudian 20% dibayar bulan depan, yaitu Rp10.000. Dan 10% dibayar 2 bulan lagi, yaitu Rp5.000. Jadi, perusahaan tidak langsung menerima seluruh uang dari penjualan kredit pada saat transaksi terjadi. Uangnya masuk secara bertahap sesuai dengan waktu pembayaran pelanggan. Kemudian, jika terdapat 5% piutang yang tidak tertagih, berarti perusahaan memperkirakan ada sebagian dari piutang tersebut yang kemungkinan tidak akan dibayar oleh pelanggan. Contoh contoh ini menunjukkan mengapa perusahaan perlu membuat anggaran piutang, yaitu agar perusahaan dapat memperkirakan kapan uang akan diterima dan berapa jumlah yang kemungkinan tidak tertagih. Sebagai inti materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah uang yang masih harus dibayar oleh pelanggan. Sedangkan anggaran piutang adalah rencana yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan memperkirakan piutang. Dengan adanya anggaran piutang, perusahaan dapat mengetahui berapa uang yang akan diterima, kapan uang tersebut akan masuk, dan berapa kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Tujuan akhirnya adalah membantu perusahaan dalam mengatur keuangan agar tetap lancar. Jadi, anggaran piutang adalah Jadi, anggaran piutang bukan hanya tentang mencatat siapa yang belum dibayar, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan merencanakan penerimaan uang di masa yang akan datang. Demikian presentasi saya mengenai anggaran piutang. Dari materi ini dapat kita pahami bahwa pengelolaan piutang sangat penting bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit.
Dengan anggaran piutang yang baik, perusahaan dapat memperkirakan penerimaan uang, mengatur waktu penagihan, dan mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.